Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Dan luar biasanya jamaah serta pengurus Masjid Muhajirin, orang halal bihalal, temanya tema bermaaf-maafan, tema makan kue. Nah, ini kue ya depan. Aku temanya kurban. Memang fa'idha faralta faqsar. Salah satu makna fa'idha faralta faqsar itu adalah berpindah dari satu amal saleh kepada amal saleh berikutnya. Selesai, kita persiapkan pula ibadah kurban kita, Idul Adha kita. Optimis sebagai seorang mukmin, Allah akan panjangkan usia kita. Dan optimis sebagai orang mukmin, setiap peluang-peluang kebaikan harus kita maksimalkan. Kenapa? Karena setiap peluang yang ada belum tentu akan berulang. Kita ingin setiap hari, setiap saat amal kita lebih baik daripada hari-hari dan saat-saat sebelumnya. Korban sudah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi mungkin masih ada yang perlu kita kuatkan, kita luruskan, kita dalami pemahaman tentang pelaksanaan ibadah korban. Barangkali ibu semangat pengurus, beliau tidak mengejar sakrebar atau orang lain, orang itunya saja, tapi insya Allah ini salah satu bentuk melakukan syiar agama kita. Banyak sudah lebih mengikut channel beliau. Bapak dan Ibu sekalian, begitulah orang beriman, selalu memanfaatkan momen korban, hukum-hukum korban, supaya lebih mendekati sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih mendekati, Ustaz, namanya hukum, Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak bisa kita memastikan sama 100%, tapi tentu berikhtiar, bersemangat kita. Kaifiat ibadah kita tak lepas dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal pokok yang ingin kita bahas terkait dengan kurban. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, kurban secara definisinya adalah, dari sini kita berangkat dulu mendudukkan apa itu kurban. Ya. Tadi aku rencananya membuat fokus dari rencananya, kalau bisa ditayangkan. Tapi tetap mudah-mudahan tetap bisa dipahami, mudah dipahami. Bapak dan Ibu sekalian, kurban itu apa? Ismul lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahar wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah. Begitu para ulama fikih mendefinisikan. Udhiyah, jadi kurban itu dalam bahasa Arabnya bukan kurban. Kurban itu tujuannya nanti, manfaatnya, hikmahnya, tapi dikenal dengan bahasa udhiyah. Makanya hari rayanya disebut dengan hari raya Idul Adha. Udhiyah itu sendiri adalah menyembelih hewan kurban. Dan apa itu kurban? Kurban, Bapak dan Ibu sekalian, adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi penyembelihannya hanya 4 hari saja. Hari raya Idul Adha, tanggal berapa itu Idul Adha? Ternak. Mana yang dikatakan hewan ternak kurban? Minal ibili, onta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing atau domba. Nah, domba sini ya, biri-biri sekelas dengannya. Nah, ya. Nanti kita jelaskan. Ini yang disebut hewan ternak yang untuk kurban. Walaupun kita menternakkan ayam,
menternakkan angsa, beternak ayam kalkun tidak termasuk hewan kurban. Yang hewan kurban itu unta, sapi, kambing atau domba, sapi atau kerbau, nanti kita jelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa nanti? Karena ini perkaranya perkara ibadah yang sudah kaifiyah, ketentuannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sampaikan, dalam perkara ibadah kita itu Bapak dan Ibu sekalian mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah. Ada perintahnya baru kita kerjakan. Kalau tidak ada perintah, tidak dikerjakan. Berbeda dengan perkara-perkara non ibadah. Kalau yang menyebutnya ibadah juga, tapi ghairu Allah. Kita mengerjakan sesuatu selama tidak dilarang, kerjakanlah. Contohnya dalam perkara salat, dan dalilnya yang ditanya berapa, kenapa 2 rakaat? Karena disuruh 2 rakaat. Tapi kalau berbicara perkara muamalah, perkara-perkara non ibadah, yang perlu ditanya ada yang melarang pada, kalau tidak ada yang melarang kerjakanlah. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam ibadah kurban tentu yang kita cari adalah apa dasar yang menyuruh kenapa kita kerjakan begitu. Jangan sampai nanti perkara kurban bertengkar, berdebat, alasan itu saja, rancak lo nyekok. Apalah salah hanya tidak pakai apa salah dalam perkara ibadah, kan rancak lo. Dalam perkara ibadah, ba'au kok baik itu ado nama nyuruh tuh, ado dasarnya. Tapi kalau dalam perkara muamalah, ba'au kok upiah putih yang dipakai, kan rancak bentuk cocok jo baju, ada apa ada? Karena perkaranya perkara muamalah. Boleh tidak kita pakai sorban? Boleh, selama tidak dilarang. Boleh tidak Bapak dan Ibu sekalian pergi ke masjid naik motor? Boleh, selama tidak dilarang. Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau kita bicara nanti perkara kurban, pembicaraan kita adalah perkara kaifiyat melakukan ibadah, pasti dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Baik, kurban disyariatkan. Salah satu dalil disyariatkannya kurban adalah kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, sebagian ulama menjadikan dasarnya adalah ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata fasalli salatnya salat Idul Adha, wanhar nahar itu di sini, urat yang ada di leher ini diputus, keluarlah darah. Nahar itu Bapak dan Ibu sekalian artinya menyembelih, menumpahkan darah hewan ternak. Maksudnya adalah sebelilah hewan. Para ulama menjelaskan perintah menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Setelah salat Idul Adha, maka sembelihlah hewan kurban. Maka dari itu kata fasalli li rabbika wanhar dan kata wa-nya menunjukkan kurban tak bisa dan tak sah dilaksanakan sebelum salat. Kenapa? Allah perintahkan salat dulu baru sembelih hewan kurban. Maka kalau ada orang berkurban menyembelih hewan kurbannya supaya pulang sembahyang rayu tinggal makan, belum rayu sudah sembahyang subuhnya boleh hewan kurbannya. Nyobantai, nyoba rahasia, nyomasuan ke kuali, hanya baik sembahyang rayu pulang sembahyang rayu kita berbuka daging kurban beko, tak sah kurbannya, dia jatuhnya sedekah biasa. Dan itu tidak ada orang mengerjakan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sunnahnya sebenarnya makan pertama kita hari raya Idul Adha itu, pulang sholat itu
makan dari daging kurban yang kita sembelih. Benar. Cuman cara memasak itu tidak sama dengan cara Nabi memasak dulu. Itu jadi perkara. Dewa kalau dimasak sampai jam sudah itu baru dapat makan. Sahabat kita masaknya sampai jam makan sampai ini. Kalau orang Arab makan 5 menit, masak paling lama 10 menit ya. Tak sama dengan kita memoci santan aja setengah jam. Kita moci santan berapa gram dia sekilo? Gak sampai ada 5 ada pak. Anu moci mulai dari mengubahnya, memocanya, mengukuhnya, memacik santannya, memisahkan antara patinya dan tidak patinya, membuatnya santannya tidak pecah. Itulah habis sejam dia. Kurang-kurang sholat Idul Adha menunggu itu tidak bakal lama. Maka dari itu biasanya Rasulullah mengambil potongan limpa, potongan hatinya, kemudian dibakar sedikit atau dikasih asap kemudian dimakan. Orang-orang Arab biasa makan. Ada awak tadi cukup kan itu tidak selera awak, bukan buruk selera Rasulullah. Tidak cocok dengan selera awak itu tidak biasa. Jadi kalau kita bicara sunnahnya, hewan kurban yang disembelih itu, itulah makan pertama kita. Tapi tidak perlu pula terlalu kaku sehingga dicari doakan disembelih sebelum bayar, itu tidak sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka udhiyah adalah hewan kurban itu sendiri, maka hari raya disebut dengan hari raya kurban. Adalah amal. Jadi dalam bahasa kita lebih dikenal dengan kurban. Walaupun kurban itu sendiri artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Tirmizi, tidak ada amal anak Adam yang lebih baik pada hari, ya, pada hari itu ma'amila adamin min amali yaumin nahar. Pada hari nahar itu adalah ada hari yang lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Maksudnya tidak ada yang lebih baik. Andai kata Bapak dan Ibu sekalian itu punya uang sebanyak seharga hewan kurban, lantas kita belikan nasi bungkus, kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Kita baliannya dan dia toko, kita baliannya mulai goyang, kita baliannya makanan-makanan favorit lah, dengan harga seharga dengan biaya kurban. Maka amal membagi-bagikan makanan ini tak akan lebih baik, nilainya lebih rendah dibanding dengan menyembelih hewan kurban. Atau uang ini disedekahkan saja. Uang seharga hewan kurban dek maleo berada, malek atau menjajawinya susah menjajawinya, payah lo meliharonya, atau orang nak makan daging kambing lo. Orang hari ini tidak makan daging jawi, titi yang untuk korban tadi kita balian, kita sedekahkan saja. Diagianlah masing-masing yang fakir miskin sejuta seorang. Amal ini tidaklah amal yang afdal, tidak sesuai dengan sunnahnya. Yang afdal adalah uang yang setara dengan itu dibelikan hewan korban, disembelih, dagingnya yang dibagikan. Jadi amal yang paling utama pada hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, dia begini prinsipnya. Setiap waktu, setiap keadaan, waktu-waktu itu punya keistimewaan masing-masing. Ramadan waktunya adalah puasa Ramadan, Ramadan. Idul Adha nanti adalah berhaji. Jangan berumroh di hari raya haji malah umroh, gitu kan? Hari raya haji ya haji, ya. Bapak Ibu sekalian, saat berkurban ya berkurban, bukan bersedekah. Tapi sudah berkurban, bersedekah pula jauh lebih baik. Silakan Bapak. Maka apa hukumnya berkurban? Apa hukumnya berkurban kalau begitu ada? Silakan. Pertama, para ulama menyebutnya wajib. Hukumnya kurban wajib. Siapa yang diwajibkan? Ini satu pendapat ya.
Berdasarkan hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki namun tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Apa maksudnya dong? Apakah maksudnya orang tidak berkorban dapat dispensasi tidak sembahyang masjid? Tidak berkorban nak boleh sembahyang masjid. Nah, itu maksudnya dah. Itu ancaman. Itu berang Nabi. Jangan solat leh sama je kami, tapi biti kalau biar berkorban nak semua. Golak leh sama je kami, tiba makan solat. Ya lah Pak. Golak leh sama jawab Pak. Tapi kok mendapatnya yang saja. Yang salat berjamaah bersama kita ketika memiliki kelapangan rezeki, berbagilah kepada sesama. Maka siapa yang punya kelapangan rezeki, ngakunya muslim, ngakunya mukmin, dan kerjanya dia berjamaah bersama kita. Tapi begitu hari raya Idul Adha, pura-pura tidak tahu bahwa ada pengumuman korban di masjid. Pura-pura tidak peduli. Tapi begitu orang memakai hewan kurban, hanya bertanya lah, puiku kita berkorban kalau begini aja. Ngenek ya tak? Jangan. Hanya bitinya lah ya Pak. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis ini, wajib kurban itu. Bahwa wajib, Nabi mengancam, wala taqriban musallana, wala yaqriban musallana. Jangan dekat-dekat ke masjid kami. Kenapa? Ini orang berjamaah dengan kita, tapi sebagian dari syariat agamanya tidak mau dia kerjakan. Salah satunya adalah ini pendapat diantaranya pendapat Rabi'ah, guru Imam Malik, Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan diantara pendapat Islam, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat yang lain. Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pendapat yang menyatakan tidak wajib. Pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama berpendapat, jumhur ulama tidak sampai pada derajat wajib. Bapak kalau wajib itu apa Pak? Tidak di kerajaan? Berdosa. Tidak dikerjakan berdosa. Maka dari itu para ulama berpendapat hukumnya sampai pada derajat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini ada yang berpendapat wajib, tapi ada yang di bawah itulah kira-kira. Anda katakan sunnah muakkadah itu dianjurkan mengerjakannya, dan Nabi mencontohkan, dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Artinya dari hadis yang sama, maka hadis itu dipahami adalah kalau punya kelapangan rezeki tidak layak, tidak pas atau berkorban. Bali online, shopping online di Shopee, matui 1 juta lancar saja. Tapi begitu berkorban tidak ikut, tidak layak. Ya, raun minyak motor 2 kali bolak-balik ke Padang 1 juta, kamu jadi hewan korban. Ya Pak, motor punya, oto punya, harta kekayaan punya, tabungan ada, tapi tidak ikut berkorban. Maka tak pantas orang-orang yang punya kelapangan rezeki. Maka dari itu, kenapa? Karena ada dulu ulama, orang-orang soleh dulu, dan dia tidak tiap tahun melakukan kurban. Itu menunjukkan bahwa tidak wajib. Seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, dia pernah katakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku yang berkelapangan. Itu kulakukan, jangan sampai orang mengira kurban itu wajib. Nah itu ulama dulu nama lakukan. Inyo dia tahu berkurban sekali, udah berkurban nyatanya orang pada ada berkurban supaya nanti orang tidak mampu mengira kurban itu wajib. Hanya untuk menjelaskan hukumnya. Awak itulah alasan pada saat mau ada berkurban kan? Apa ada berkurban? Dan takut punya sangkul wajib orang betul. Untuk awak saja tidak, begitu orang tidak. Bapak Ibu sekalian. Baik, maka dari itu para ulama mengomentarinya selayaknya bagi yang mereka mampu tidak meninggalkan kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati
melepaskan tanggungan kita. Jadi orang yang berkorban itu belum hatinya perasaannya. Jangan sampai nanti gara-gara tidak berkorban, harasu perasaan kita merasa dihantui. Kenapa? Seakan-akan ketika orang magi dengan korban tadinya menjadi kawat, menjadi kawat dan nampak apa yang bagian ada. Awak apa rasu saja. Sehingga selebih daripada itu, dan jangan sampai kita masuk golongan orang yang tak peduli dengan perintah Allah dan Rasulnya. Terus apa jenis hewan kurban? Tadi sudah kita jelaskan. Hewan kurban, onta, sapi, domba. Yang setara dengan onta, lador. Unta saya tanya, tak bisa gajah dong. Karena gajah bukan hewan ternak. Gajah bukan hewan ternak. Kuda bukan hewan ternak untuk dimakan dagingnya. Walaupun daging kuda halal. Tapi hewan kuda adalah tunggangan. Mana yang ternak yang dimakan dagingnya? Unta, sapi, garis miring kerbau. Kerbau sama hukum dengan sapi, kambing sama hukumnya dengan domba, biri-biri dan yang sejenis dengannya. Karena ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahimatul an'am. Orang Arab memahami bahimatul an'am itu hanya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka dari itu tadi sudah kita katakan, Utsaimin berpendapat, andaikan dia memilih untuk berkurban dengan seekor kuda seharga 10.000 rial, anggaplah misalkan nyawali kuda harganya 2 miliar. Ada nak kuda harganya 2 miliar? Aduh, kuda pacu di kaki itu, jangan tanya lah Pak Beda. Berapa harga kuda pacu di kaki itu? Apa boleh itu berkurban? Enggak nak mahal, kata. Tidak akan menggugurkan kewajiban kurban dan tidak dinilai sebagai dagingnya boleh makan, daging kuda boleh makan. Namanya daging sidongkap. Iya, dulu orang Nabi daging sidongkap. Daging kuda boleh makan, boleh. Tapi tidak untuk konsumsi makanan hewan ternak yang dimakan dagingnya. Maka berapa jumlah kurban kita? Itu yang acak diperdebatkan. Yang tak masuk masih kadang kurang dari. Bapak dan Ibu sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kami menyembelih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah dengan onta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Ini maksudnya adalah paling banyak berserikat bayu untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi 7 orang. Lebih banyak tidak bisa, lebih sedikit boleh. Kami beranamnya boleh, berlima boleh, bapak boleh, seorang saja siku sapi boleh, atau 1 orang 1 pasang beranak yang korbankan boleh, encak bulan. Jadi 1 orang menyembelih 7 ekor sapi, 20 ekor sapi, bagus. Artinya pembatasan itu pembatasan beban yang bisa dipersamakan 1 ekor unta, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tidak ada makna, ini banyak berkembang di masyarakat kita, karena 1 ekor sapi, lah 7 kalinya kurban tidak berkorban. Apabila dapat korban, apalah 7. Nah, ada makna ke situ. Ini makna pembatasan 1 ekor sapi itu hanya berserikat 7 orang. Tidak ada maknanya kalau 7 kali berkorban itu tidak berkorban lain. Kenapa ini amal sunnah yang orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Nabi, sekali korban itu puluhan ekor. Tidak dibatasi. Nah, ini kesalahpahaman yang sehingga ada orang yang tak ikut berkorban pada berkorban adalah 7. Baik. Kemudian sunnah berikutnya yang mungkin jarang kita dengar, tetapi ini saya pernah almarhum Syekh Jabir, Syekh Jabir yang meninggal itu ya, beliau menjelaskan, jika tak mampu Pak 1 orang 1 hewan kurban, karena mungkin di keluarga itu berlima,
Tak mungkin satu orang beli satu ekor kambing karena mencari nafkah suami misalnya, istri ibu rumah tangga biasa, anak-anak masih di bawah tanggungan ayahnya dan ibunya. Maka sunnahnya adalah satu rumah tangga minimal ada satu hewan kurban, setidak-tidaknya seekor kambing. Sunnah. Semua yang dalam keluarga tersebut mendapatkan ganjaran kebaikannya. Jadi begitu. Jadi jangan pula merasa bingung. Cuma banyak dan ego. De ibu nama menyimpan piti apa? Kurban pada daftarkan aja nama ibu aja. Nah, Pak? Iya, Pak? Ada apa panen, Pak? Sudah, ada modal lain kan? Beli seekor kambing, niatkan untuk kurban keluarga kita. Dapat kebaikannya? Dapat. Kenapa? Kurban itu tetap satu hitungannya. Kebaikannya dapat semua. Kenapa? Karena yang menafkahi seorang sedang Pak. Tapi kalau lah di rumah tangga itu balimo-limonya bagaji goda. Ibu pegawai negeri atasan apa malah. Anak buah apa gaji lebih goda pada Pak. Apa bagaji? Iyo. Anak nomor 3 lah kojo atau limo iku jawi di situ raja. Tapi minimal sunnahnya adalah satu rumah tangga, satu ekor kambing atau ada satu kurban. Pada masa Rasulullah, seorang menyembelih seekor kambing sebagai kurban atas dirinya dan keluarganya. Tapi tidak bisa dibawa keluarga kawan. Apalah kurban sekalian Pak, contohnya mau niat cikol ya kan? Enggak, penafkahannya berbeda. Lalu mereka makan memberikan pada yang lain sampai kondisi berubah dan orang-orang berlomba sebagaimana kau lihat saat itu di saat tidak bisa masing-masing berkurban satu. Tapi begitulah lapang, nampaklah seperti yang kau lihat hari ini. Maksudnya adalah orang berkorban sebanyak-banyaknya, masing-masing orang berkurban. Maka lucu sebenarnya Pak Demus. Di satu kampung, di satu negari yang mayoritasnya Islam, yang kehidupannya tahu gitu ya, kadang kurbannya siku Jawi. Tanya Pak kakak, berapa kakak di Pak 1000? Berapa kali ibadah terbaik? Bersedekah pada hari itu tidaklah sebaik berkurban pada hari itu. Baik, kurban dengan kerbau berarti boleh ya. Kemudian karena ada pertanyaan itu, bukan mengorbankan orang yang telah meninggal. Salah. Berkurban untuk atas nama orang yang telah meninggal. Ada beberapa penjelasannya Bapak. Pertama, orang yang sudah meninggal tersebut disotohnya niat serupa tadi. Seperti Rasulullah berdoa, ini kurbanku dan kurban atas umatku yang tidak ikut berkurban. Atau kita sopan kita, ya Allah terimalah kurban ambo ya Allah untuk ambo, untuk keluarga ambo, baik yang hidup atau yang mati. Ya. Boleh kan itu? Boleh. Boleh diniat terbaik itu. Soal diterima oleh Allah itu urusan Allah. Tapi syariatnya ada, tadi sudah kita jelaskan. Maka itu tidak mengapa. Itu satu. Ikan kasusnya. Yang kedua adalah berkurban untuk atas mayit orang telah meninggal dunia dan ini memang pernah bapak sana. Nyala kembali Pak, dan yang kecil nyokot deposito lekwa nan familiar kwa untuk kurban ada tiap tahun. Kece almarhum itu dulu ketika kau masih hidup dan nyelamat telah meninggal. Kau yang kece lah, yang kece apa itu? Yang kece almarhum tak kenal almarhum tak mengece. Aja posatkan dulu, ladang lupa. Ladang ambil ada kalian, sawah ambil ada kalian, oto ambil ada kalian, seluruhnya ambil ada. Tapi nanti kuah hasil perabotan sehektar kuah kumpul setiap minggu kurbankan. Boleh hewan kurban untuk apa? Boleh, boleh sah. Wasiat
Boleh berwasiat.